Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, inayah wa taufik, yang alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat berserta salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat-salawat yang senantiasa kita bacakan, senantiasa kita membasahi lisan kita untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah, menjadikan kelak tanda bahwasanya kita adalah umat yang mencintai Rasulullah dan umat-umat yang bakal diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami ingin menyambung daripada pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran tasawuf dari kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang insyaAllah mudah-mudahan kita menjadi yang mendengarkan maupun yang membaca dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang alim, orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan membacakan daripada kitab Risalatul Jami'ah. Qala al-muallif Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin, ila an qala alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di sini beliau muallif kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, setelah beliau memulai daripada Bismillahirrahmanirrahim di awal kitabnya, kemudian beliau radhiyallahu anhu menyambung dengan kalimat alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan daripada seluruh makhluk. Kalimat alamin, kalimat alhamdulillah ialah kalimat yang keluar dari jamilil ikhtiyar. As-sana' bil lisan ala jamilil ikhtiyar. Kalimat alhamdulillah ialah kalimat yang keluar dari sebagus-bagus ikhtiar seorang hamba, maka dia mengeluarkan kalimat sana' tersebut. Jadi ada perbandingan di antara alhamdulillah, hamdan dan madhan. Kalimat alhamdulillah
ini keluar dari adanya ikhtiar. Sebagus-bagus ikhtiar, maka mengeluarkan kalimat alhamdulillah. Seorang dikatakan orang tersebut alim, tak kala sudah menjadi orang alim maka dia dipuji. Proses menjadi seorang alim ini memiliki usaha. Jadi sebelumnya orang itu belum alim, namun tak kala dia sudah menjadi orang alim dengan usaha belajar, maka dia dipuji sebagai orang alim. Nah, ini adalah hamdan. Namun ada yang namanya madhan, yaitu pujian namun memanglah sudah dari lahirnya terpuji. Seperti halnya emas atau mutiara. Dari diciptakannya emas ataupun mutiara, memang hal tersebut terpuji, maka dia pun dipuji. Namun pujian tersebut tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha, memang sudah daripada lahirnya. Maka itu dikatakan madhan. Kemudian kalimat alhamdulillah juga ulama membagi daripada bagian, yaitu ada 4 bagian daripada kalimat hamdan. Yang pertama yaitu hamdu qadimin li qadim, pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri Allah sendiri, yang mana Allah katakan dalam Al-Qur'an, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian bagian yang kedua daripada hamad adalah hamdu qadimin li hadis. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan ni'mal abdu innahu awwab. Kemudian bagian yang ketiga yaitu hamdu hadisin liqadim, yaitu pujian dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Seperti kita mengatakan alhamdulillah. Tak kala kita mendapatkan suatu kebaikan atau kita mendapatkan suatu anugerah, maka kita akan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ini adalah pujian dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang keempat yaitu pujian hamdu hadisin li hadis. Pujian hamba kepada hamba, yaitu pujian kita kepada sesama kita. Seibarat kita melihat seorang yang alim, seorang yang karam, seorang yang memiliki akhlak yang mulia, maka kita akan memujinya dengan pujian, maka itu adalah pujian hamba terhadap hamba. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi meneruskan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Makna alamin yaitu seluruh makhluk, wa ma siwallah fahuwa makhluk. Selain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk. Kalimat alamin ini masuk juga adalah manusia, jin dan juga malaikat serta yang lain-lain daripada makhluk, itu termasuk golongan daripada alamin. Artinya beliau radhiyallahu anhu memuji pada Allah Tuhan semesta alam, baik insan, baik manusia, baik malaikat, baik jin, baik siapapun seluruh makhluk, maka adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan segala makhluk. Kemudian beliau juga mengatakan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah, pujian yang menyamai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa yukafihu mazidah, dan yang mencukupi tambahan-tambahan daripada nikmat tersebut. Kemudian beliau mengucapkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kemudian menyambung dengan kalimat wa sallallahu, yaitu beliau bersalawat ala sayyidina Muhammadin, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat salawat ini memiliki 3 kriteria. Apabila salawat tersebut kita sanadkan atau kita berikan, kita libatkan atau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
yang mana artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para malaikat-malaikat Allah pun telah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, kemudian Allah menyeru kepada orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini salawat, maksud daripada Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad bukan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Namun maknanya tak kala Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah mencucurkan, memberikan rahmatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari dalil ini juga malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita sandarkan salawat tersebut kepada para malaikat, maka sungguh malaikat beristighfar untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ialah tak kala manusia atau umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersalawat kepada Nabi, maka maknanya ialah doa wa tadarru. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya Nabi Muhammad sudah penuh. Ya, ibaratkan oleh ulama bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seperti cangkir yang sudah isinya penuh. Artinya cangkir sudah penuh isinya. Namun tak kala cangkir tersebut dimasukkan lagi air atau ditambah air, maka sungguh cangkir tersebut akan tumpah. Dan tumpahan ini adalah berkah daripada seorang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya salawat yang dipanjatkan atau dibacakan oleh orang-orang hamba-hamba Allah atau umat-umat Nabi Muhammad, ini hakikatnya adalah dia memberikan faedahnya atau memberikan fadilahnya untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi meneruskan dengan wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ulama mengatakan bahwasanya Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam sebagian kitab bahwasanya yang termasuk daripada ahli bait Nabi yaitu kullu mu'minin min Bani Hashimin wal Muttalib. Bani Hashim wal Muttalib ini adalah daripada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya di antara ikhtarnya Imam Nawawi, beliau mengatakan kullu muslimin walau asa, takin walau asa. Seluruh orang-orang muslim yang bertakwa walaupun yang maksiat, ini pun tergolong daripada orang-orang ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tak kala yang dijadikan ahli bait Nabi Muhammad adalah Bani Hashim wal Muttalibi, itu kedudukannya adalah di maqamuz zakah. Tapi yang mengatakan daripada seluruh orang-orang mukmin termasuk orang-orang yang walaupun orang tersebut maksiat, maka itu adalah fi maqamid doa. Fi maqamid zakat ahli bait Nabi adalah Bani Hashimi wal Muttalib, namun fi maqamid doa seluruh orang-orang muslim termasuk daripada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala seorang berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, termasuklah daripada orang-orang muslimin yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ada faedah yaitu bahwasanya dikatakan ahlu baitin Nabi ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau anak daripada Abdu Manaf yang menjadi kakek-kakek daripada baginda Nabi besar Muhammad memiliki anak-anak yang namanya Hashim dan Muttalib. Hashim adalah jaddu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Muttalib adalah jad daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pun Abdu Manaf memiliki anak yang namanya Abdul Syamas dan Naufal. Keempat ini adalah anak-anak daripada Abdu Manaf. Namun
kenapa hanya dua golongan yang dikatakan ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu min Bani Hashim al-Muttalib, namun Bani Abdul Syams wa Nawfal tidak, dikarenakan Bani Hashim al-Muttalib ialah keluarga-keluarga yang menolong Nabi Muhammad, yang mendukung daripada perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keluarga-keluarga yang daripada Bani Abdul Syams dan Nawfal, ini adalah memusuhi daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak digolongkan daripada ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun menyambung dengan wasahbihi wasallam, yaitu sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini seorang bisa menjadi sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus memiliki 4 syarat. Yang pertama ialah mukmin. Seorang tersebut harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian fi hayatihi, beriman tersebut di waktu Nabi Muhammad masih hidup. Kemudian syarat yang berikutnya adalah ba'da nubuwah, tak kala Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi nabi. Dan yang keempat yaitu beriman fil ardi, di bumi. Nah, 4 syarat ini seorang bisa menjadi sahabat. Apabila seorang bertemu kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam keadaan yaqadzah, namun bukan fi hayatihi, atau bukan ba'da nubuwati, atau bukan fil ardi, maka dia bukan termasuk golongan daripada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya banyak para aulia, para ulama, para aulia salihin, orang-orang yang yaqadzah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ba'da wafatihi, atau bukan fil ardi, ba'da wafatihi, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka dia tersebut belum bisa dikatakan sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tersebut adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa, bahkan dikatakan tidaklah seorang itu menemui Nabi dengan yaqadzah melainkan dia telah melewati 70.000 magum kewalian. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan Nabi walaupun dengan mimpi, apalagi bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqadzah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menyambung daripada pembahasannya dengan kalimat qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Insyaallah kita akan sambung pembahasan tentang hadis tersebut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa memberikan faedah, bermanfaat dari kami pribadi maupun daripada pendengar-pendengar sekalian. Sekian dan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.